Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, hari ini kita coba membuat struktur perulangan ya dan memberikan contoh-contoh suatu barisan deret. Saat ini kita coba untuk menampilkan bilangan faktorial ya. Kita gunakan bahasa C++ ya teman-teman. Dan gunakan online editor ya dan online compiler juga ya. Jadi sangat praktis bagi teman-teman yang ingin mempelajari ya secara mobile ya, bisa menggunakan fleksibelnya yang tinggi ya, bisa di smartphone. Ini bisa cocok kita gunakan online GDB ya. Oke, pertama di bilangan faktorial kita harus memahami dulu ya. Yang satu secara definisi ya atau mungkin ranah-ranah yang berkaitan dengannya ya. Oke, minimal kita punya wawasan bahwa bilangan faktorial ini dimulai dari satu 2 6 ya, 24, 120, 720 ya dan seterusnya ya. Ini bilangan-bilangan diperoleh dari mana ya? Dari suatu formula ya atau definisi, yakni 0 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial ya. Ada 3 faktorial, ada 4 faktorial ya dan seterusnya ya. Nah, teman-teman di sini dipahami ya bahwa satu atau tanda seru itu mewakili dengan keyword yang kita sebut dengan faktorial ya. Jadi 0 faktorial memang didefinisikan satu ya. Oke. 1 faktorial itu satu juga ya. Oke. Sedangkan 2 faktorial, nah di sini ini adalah 1 dikali 2 ya. Nah, oke. 3 faktorial bagaimana? 3 faktorial adalah 1 dikali 2 dikali 3 ya. Sama dengan 6 ya. Kalau 4 faktorial bagaimana? 4 faktorial di sini dia 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 ya. Oke ya, dan seterusnya ya. Oke, jadi kalau kita cek kembali ternyata memiliki suatu suku pertama ya, kita sebut dengan basis suku pertamanya ya, yakni ada angka 1 ya. Seperti itu. Oke, kita butuh suatu batasnya, katakanlah n di sini ada semacam ada 8 ya. Ada 8 suku deret nanti yang akan kita tampilkan. Dan di sini kita gunakan struktur perulangan for untuk perulangan secara iteratif ya. Oke, integer n sudah kita buat ya, lalu ada integer suku pertama ya. Suku pertama ya, kita sebut dengan basis ya. Atau mungkin kita deklarasikan dengan variabel r, itu boleh ya. Sama dengan 1. Lalu ada integer pencacah k. Oke, baru kita lakukan iterasi ya. K sama dengan 1, k kurang lebih kecil atau sama dengan n ya. K plus plus, kita akan menampilkan di sini dia cout r ya, cout r. Oke ya, seperti ini. Lalu R yang baru sama dengan R yang lama kita kalikan dengan K ya. Jadi sangat sederhana sebenarnya untuk implementasi algoritmanya ya ke bahasa pemrograman ya. Hanya seperti ini dia. Oke. Kalau sudah teman-teman bisa simpan ya lalu compile dan eksekusi ya. Coba kita cek hasilnya adalah nah, seperti ini dia, mirip dengan atau sesuai ya dengan yang ada di baris 9 ya, baris 9 ini ya. Oke. 1, 1, 2, 6, 24 ya, dan seterusnya ya. Oke. Nah,
Muncul pertanyaan berikutnya ya, sama seperti yang sebelumnya, bagaimana kalau ya kita ada keinginan untuk mendapat output misalkan penjumlahan dari bilangan faktorial ya. Nah, seperti ini. Bagaimana kalau apa ingin kita jumlahkan ya? Satu ya tambah 1 tambah 2 tambah 6 ya. Oke, seperti ini. Nah, mirip seperti yang sebelumnya ya. Kita butuh variabel untuk menjumlahkan, yakni kita sebut dengan total ya. Integer total sama dengan 0. Oke. Nah, di sini harus kita deklarasikan ya, total sama dengan total ditambah R ya. Di dalam pun sama ya, teman-teman, harus ditambahkan di sini ya. Total sama dengan total ditambah R ya. Oke, seperti ini kita ganti ini dengan tanda plus. Nah, kalau sudah tinggal di akhir teman-teman tampilkan cout ya sama dengan total ya, seperti ini. Oke. Jadi kalau sudah ingin ada penjumlahan ya, 1 tambah 1 tambah 2 seperti ini, otomatis ya, cara yang paling mudah adalah kita bisa menampungnya ke suatu variabel ya. Sebutlah misalkan namanya total ya, seperti itu. Lalu kita lakukan, nah di sini ya, nah baris 27 ya, menjumlahkan. Baris 21 dan 27 dia menjumlahkan nilai-nilai yang ada di angka faktorial ya. Maka hasilnya adalah, nah seperti ini ya, 1 tambah 1 tambah 2 ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kembali lagi ada suatu apa? Ketidaksesuaian, yakni masih menampilkan tanda plus ya setelah angka ya. Karena itu kita bisa hilangkan ya dengan mendeklarasikan percabangan ya. Jadi ini kita lakukan kasih apa? Komentar dulu ya. Lihat perbedaannya, kita gunakan kondisi ya. Jika K kurang dari N, maka tampilkan seperti ini ya. Else, tanda plusnya kita hapus, jadi karakter kosong aja ya, jadi spasi kosong. Oke, hanya ini dia ya. Dari baris 25 kita ganti menjadi baris 26 sampai 31 ya. Kita coba simpan ya, simpan, compile dan eksekusi. Nah, maka hasilnya sudah sesuai dengan yang ada di mana editor ini ya, baris 13 ya. Yakni 46.234 ya. Oke. Jadi step by stepnya sudah teman-teman pahami ya, bahwa ini ya cara untuk salah satu cara untuk membentuk barisan bilangan faktorial dan juga ditambahkan ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul biasanya, bagaimana kalau ternyata suku di bilangan faktorial lebih dari 100, apakah masih memungkinkan ya? Nah, untuk itu masih memungkinkan, hanya saja harus kita atur ya, sesuaikan juga tipe data ya. Kalau integer dia hanya mampu menampung sebanyak 4 byte atau 8 kali 4 sama dengan 32 bit ya, berarti 2 pangkat 31 ya, sekira 2 miliar ya. Kalau udah lebih dari sana maka kita bisa gunakan long integer atau mungkin double ya, nanti kita gunakan pembulatan suatu fungsi bisa. Oke, teman-teman silakan direview kembali ya. Saya ulangi,
barangkali ingin bisa dicatat ya. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi, langsung aja teman-teman tuliskan ya dengan tentunya dengan sopan ya. Oke ya, kenapa? Karena kita mendiskusikan hal ilmiah ya, apa namanya, memiliki nilai-nilai akademik ya, dan juga ini bisa diterapkan di akademik vokasi terutama karena vokasi kita yakin ya, dan kita doakan ya, bukan yakin ya, kita doakan ya, dengan keyakinan ya bahwa vokasi dapat membangun negeri ya, bisa membangun negeri. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.